Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, marilah pada kesempatan kali ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kami, yang bermanfaat dalam keluarga kami, yang bermanfaat dalam derap langkah kami, dan lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, ini adalah doa yang diminta oleh Nabi SAW dan hendaknya kita teladani. Hadirin saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang indah bagi kehidupan kita, mengisi kesulitan kehidupan kita pada hari-hari ini dengan hidayah, dengan taufik, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi ini adalah awal dari perjalanan singkat kita dengan bulan yang mulia ini di tahun 1441 Hijriah. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah fokus, jangan sampai kita membuat start yang buruk, jangan sampai membuat kita ribet dengan diri kita sendiri di hari-hari ini. Saudaraku yang Allah muliakan, seorang mukmin harus yakin seyakin-yakinnya bahwa nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, yang tidak berbicara dengan asumsi semata, yang selalu berbicara yang hak ketika bersabda dan mendidik umatnya itu berdasarkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendidik kita dengan wahyu menyatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Atau qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kita SAW mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Alhamdulillah. Yahdikillah isri balak. Allah menyatakan telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Dan tahukah kita apa arti keberkahan? Arti keberkahan adalah kebaikan. Bulan yang mengandung kebaikan. Dan kebaikan yang langgeng. Dan bersemi dan berkembang. Bukan kebaikan yang menghilang. Bukan kebaikan yang luntur. Bukan kebaikan yang berkurang. Dan hadis ini itu berlaku di setiap tahun, dalam kondisi apapun, di saat kita senang maupun kita berduka, di saat kita lapang dan ketika kita sulit. Maka sesulit apapun kita di hari-hari ini,
Semiskin apapun kita di hari-hari ini, kita yang di PHK, kita yang dirumahkan, kita yang nggak punya uang, kita yang mungkin persediaan beras terbatas, kita yang berpisah dengan keluarga kita yang belum bertemu dengan anak-anak kita. Apapun kesulitan kita, yakinlah kita berada di hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Kita berada di bulan yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada pengecualian. Nabi tidak mengatakan telah datang bulan yang penuh dengan kebaikan kecuali pada saat pandemi. Tidak ada. Dalam kondisi normal maupun pandemi seperti ini, dalam kondisi normal maupun corona seperti ini, Nabi SAW tetap bersabda, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka apabila kita terhempas di hari-hari ini, apabila ada seseorang yang terjatuh, yang galau, yang hancur, yang merasa putus asa, ini berarti kesalahan ada pada dirinya. Ini adalah kegagalan dalam melihat kebaikan. Kebaikan yang ada di mana-mana. Karena sabdanya tetap sama. Di tahun lalu, di 2 tahun lalu, di 3 tahun lalu, di 4 tahun lalu, dan di tahun ini. Dan inilah kado buat kita dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita sulit seperti ini. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam satu kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Satu kesulitan, berbagai macam kemudahan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah ketika kita dimudahkan bertemu dengan Ramadan kali ini. Dan jangan disia-siakan. Jangan sampai kita hadapi dan hidup dengan kegalauan di hari-hari ini. Allah kasih kebaikan lalu Anda respon dengan kegalauan. Bukankah itu kufur nikmat? Apa perasaan kita ketika memberi sesuatu kepada seseorang sahabat kita, lalu dia respon dengan keputusasaan, dia respon dengan kegalauan, dia respon dengan kesedihan. Kita kasih mobil, kita kasih mobil karena ke sahabat kita, tiba-tiba dia terimanya sedih. Ini hadiah mobil buat engkau. Ya makasih. Ya. Ya, taruh aja deh kuncinya nih. PPKB-nya taruh di meja. Nggak ada respon sama sekali. Nggak mood dia. Nggak ada senang. Oh makasih banyak. Oh Masya Allah. Aduh, Anda senang banget. Nggak ada. Iya. Mobil ya. Oh, jadi itu buat gua. Dari lo. Terima kasih. Udah taruh aja di meja. Gimana perasaan kita? Paling ini mobil kita hadiahkan spesial buat kita. Lalu pantaskah kita sikapi Rob kita seperti itu? Allah kasih kita kesempatan beribadah di Ramadan, menikmati hari-hari ini. Dan Nabi-Nya SAW menyatakan syahrun mubarak, ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Mubarak itu kebaikan yang langgeng dan bertambah. Gak ada ceritanya keberkahan adalah kebaikan yang berkurang. Lalu kita respon malas-malesan. Bukankah itu kufur nikmat? Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur nikmat, katanya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, mumpung di hari pertama saudaraku, buatlah start yang baik sehingga kita tidak kerepotan dengan diri kita sendiri di pertengahan perjuangan ini, dan kita bisa keluar dari Ramadan dengan membawa pulang medali takwa. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, agar kita memiliki start yang bagus, agar kita bisa mengisi hari-hari ini dengan amal soleh dan ibadah, agar kita tidak gagal fokus atau tidak salah fokus, kita bisa melihat kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
lalu memetiknya, lalu merasakannya, dan menikmatinya di hari-hari ini. Maka kita perlu tahu apa yang dilakukan oleh manusia terbaik, Rasul terbaik, teladan kita, qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah SAW di hari-hari seperti ini. Karena beliau yang paling tahu bagaimana memetik kebaikan di Ramadan. Beliaulah yang paling tahu bagaimana mengumpulkan kebaikan di Ramadan. Beliaulah yang paling mengerti bagaimana melihat kebaikan di Ramadan. Dan beliaulah paling tahu bagaimana memanfaatkan waktu-waktu di Ramadan. Maka barang saya ingin mendapatkan kebaikan Ramadan, keberkahan Ramadan, maka hendaknya dia mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbicara tentang Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini, di bulan penuh keberkahan ini. Kita tidak bisa melewati atau melewatkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaan. Ya, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Ya, nggak ada yang lebih dermawan dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan beliau itu ada di bulan Ramadan. Puncak kedermawanan Nabi kita SAW itu di bulan Ramadan, di hari-hari seperti ini. Makanya nggak boleh pelit-pelit, saudaraku. Yang hidup dengan kepelitan ini momentumnya untuk memberi, menyumbang, ngasih ke orang. Kalau kita mau dianggap pengikut Rasul SAW, ini momen berharga karena banyak orang susah hari ini. Banyak saudara-saudara kita butuh. Dan terapkanlah sunnah Nabi SAW. Kita lanjutkan. Insya Allah ada waktunya kita bahas masalah ini lagi. Hina yalqahu Jibril. Ketika malaikat Jibril datang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Dan malaikat Jibril datang setiap malam di Ramadan. Setiap hari, setiap malam. Malaikat Jibril datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngapain, saudaraku? Ngobrol? Bukan. Ngopi-ngopi? Enggak. Curcol? Fayudari suhul Quran. Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril mengajarkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim. Maka apa yang terjadi? Fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau fa Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan, lebih luar biasa dalam menyebarkan kebaikan dibanding angin yang berhembus. Saking luasnya kebaikan Rasul SAW, bantu semuanya di Ramadan. Support yang bisa beliau support. Dan itu ada dampak yang besar, adalah dampak yang besar dari mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan. Dari mengkaji, mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Para ulama kita seperti Al-Imam Ibn Rajab menyatakan, dalil hadithu ala istihbabi dirasatil Quran fi Ramadan. Hadith di atas adalah dalil disunnahkannya mempelajari Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Disunnahkannya mempelajari Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Wal ijtima' ala dhalik, dan berkumpul untuk belajar Al-Quranul Karim. Hadirin yang Allah muliakan,
Ternyata Nabi kita SAW di bulan Ramadan seperti hari-hari ini itu memberikan perhatian penuh dengan Al-Quran, memberikan perhatian penuh dengan atau kepada Al-Quranul Karim. Dan hasilnya beliau meraih puncak kedermawanan di bulan Ramadan. Beliau menjadi orang yang kebaikannya tidak tertandingi. Daya jelajah kebaikan beliau itu melebihi daya jelajah angin yang berhembus. Angin yang berhembus. Bayangin gak sih? Lebih hebat daripada angin yang berhembus. Kita 100 orang lagi ngumpul di lapangan sore hari ini, terus ada angin berhembus. Angin berhembus gitu loh. Kira-kira ada yang gak kebagian anginnya gak? Kok aku gak kebagian ya? Kamu sih ngambil anginnya kebanyakan, aku tuh gak kebagian tahu. Ada orang mengatakan demikian? 100 orang itu dapat semua. Oh, angin berhembus. Kalau fan di depan mungkin, tapi kalau angin yang berhembus semua dapat. Daya jelajah Nabi SAW itu lebih luas jangkauannya dibanding angin yang berhembus. Dan tidak bisa dipisahkan dengan intensnya beliau belajar Al-Quranul Karim. Gak bisa. Itu kunci. Itu bahan bakar kebaikan. Itu rahasia. Kalau kita ingin benar-benar menjadi orang baik di Ramadan kali ini dan mendapatkan kebaikan yang Allah berikan di Ramadan kali ini, maka kita harus punya waktu mempelajari Al-Quranul Karim. Kita harus punya waktu untuk mempelajari Al-Quranul Karim di bulan ini. Kalau manusia yang paling dermawan, yang paling baik, opening Abdullah bin Abbas apa? Kana ajwa dan nas. Nabi SAW manusia yang paling dermawan, paling baik itu Nabi SAW. Itu masih mempelajari Al-Quran setiap hari di Ramadan. Dan yang ngajarin nggak tanggung-tanggung. Bukan LC, bukan MA, bukan doktor, bukan imam, bukan qari, bukan al-faqih, atau gelar-gelar dalam dunia ilmu yang lain yang mengajarkan langsung sebaik-baik malaikat Jibril alaihissalam. Kalau itu rahasia dari manusia terbaik, sekali lagi, lalu bagaimana dengan kita yang baiknya pas-pasan? Masa nggak punya waktu untuk belajar Al-Quran? Masa nggak punya waktu untuk mengkaji Al-Quran? Terus gimana dapat kebaikan di bulan ini? Gimana bisa melejitkan potensi kebaikan kita di bulan ini?
Sedangkan Allah berfirman dalam surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu mubarak. Kitab ini kami turunkan mubarak, penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Emang ini pasangan yang serasi antara Ramadan dan Al-Quran. Ramadan bermain di dimensi waktu, syahrun mubarak. Sedangkan Al-Quranul Karim adalah wahyu, adalah petunjuk yang penuh dengan kebaikan. Jadi ini pasangan yang serasi. Waktunya berkah, aktivitasnya berkah. Kitabun anzalnahu mubarak. Ini kitab kami turunkan berkah. Ini diberkahi, penuh dengan kebaikan. Dan bertambah terus, bersemi terus. Tujuannya apa kami turunkan? Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, mentadaburi. Bukan dipajang itu mushaf, ditadaburi, direnungkan, diresapi. Waliyatadzakkaru ulul albab, untuk direnungkan, diresapi, dipelajari bagi orang-orang yang memiliki akal sehat, ulul albab. Allah turunkan selain untuk dibaca, juga untuk ditadaburi. Itulah mengapa Rasul SAW mempelajari Al-Quran, karena kita nggak bisa mentadaburi Al-Quran kalau kita nggak ngerti maknanya. Kalau kita nggak ngerti maknanya. Kita dikasih satu buku. Kita dikasih satu buku. Dari teman kita. Ke teman kita, Mas, coba baca deh di buku. Jangan hanya baca ya. Resapi, tadaburi. Ini buku keren banget. Mana bukunya? Ini. Bahasa Perancis. Dan kita nggak ngerti bahasa Perancis kayak apa. Ngelihat tuh kalimat aja nggak pernah. Coba tadaburi, Mas. Wah, oke nih. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Mau bacanya berantakan apalagi tadaburi. Mentadaburi, meresapi, itu makom yang lebih tinggi daripada hanya sekedar membaca. Dia harus ngerti. Lalu bagaimana seseorang bisa mentadaburi surat Al-Fatihah sedangkan dia nggak ngerti maknanya apa, dan nggak pernah belajar apa tafsir surat Al-Fatihah? Bagaimana dia bisa mentadaburi qul huwallahu ahad Allahus samad sedangkan dia nggak ngerti apa itu as-samad, nggak pernah belajar tentang surat Al-Ikhlas? Hadirin yang Allah muliakan,
Sedangkan Al-Quran itu diturunkan berkah untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Dengan demikian saudaraku, tidak ada opsi lain kecuali luangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena itu satu-satunya cara. Makanya para ulama kita tidak hanya membaca Al-Quran di Ramadan. Al-Imam Qatadah, ulama besar, beliau itu kana yakhtimu fi kulli daima. Itu beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari khatam, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Wa fi Ramadan fi kulli thalath. Dan ketika masuk Ramadan 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Jadi kalau kita hari ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Imam Qatadah sudah khatam sekali Al-Quran. Berarti hari ini 10 juz. Hari ini 10 juz beliau. Subhanallah. Hari ini 10 juz. Coba tanya diri kita. Ini puasa hari ini udah mau selesai. Hari pertama. Udah berapa juz? Oke, bagi yang senyum-senyum. Udah berapa lembar? Al-Imam Qatadah 10 juz hari ini. Kan udah mau selesai. Dari tadi malam sampai maghrib ini 10 juz. Subhanallah, 10 juz. Ahad besok 10 juz. Ahad 10 juz selesai. Jumat, Sabtu, Ahad selesai. Selesai apa? 1 khatam. Senin, malam Senin 10 juz lagi sampai Senin. Selasa 10 juz. Rabu 2 kali khatam. Imam Qatadah rahimahullah. Kondisi normal. Kita udah social distancing, udah physical distancing, udah di rumah, nggak khatam-khatam. Subhanallah. Dan ini belum selesai. Ini baru 20 hari di Ramadan. Begitu masuk 10 hari terakhir, begitu masuk 10 hari terakhir, 1 kali khatam. 1 kali khatam. Sehari. Imam Qatadah. Hari ke-21. Sekali khatam. 22 kali. Jadi selama 10 hari terakhir 10 kali khatam. Rahimahullah. Tapi di waktu yang sama, beliau pun juga mempelajari dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi bukan hanya menghatamkan, dirasah dengan Al-Quranul Karim. Seperti Rasul SAW. Belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Makanya ketika Syekh Sulaiman Ruhaili, salah satu pakar fikih dan usul fikih dari kota Madinah, ditanya, di Ramadan ini sebaiknya memperbanyak bacaan Quran atau baca dengan tadabbur. Beliau mengatakan,
bagi 2 sesi. Ada waktunya kita baca sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya dengan tajwid yang benar. Ada waktunya kita tadaburi ayat-ayat tersebut, kita pelajari ayat-ayat tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah juga mempelajari Al-Quran di bulan ini. Dan ulama-ulama kita pun juga demikian. Ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ini bulan diturunkannya Al-Quran, saudaraku. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 185. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Ramadan. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Apa yang dimaksud malam penuh keberkahan? Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Ramadan. Harus ada waktu dengan Al-Quran. Dan tugas kita bukan hanya baca, tapi pelajari Al-Quran. Karena Nabi SAW mempelajari Al-Quran dengan malaikat Jibril. Kegiatan malaikat terbaik dan Nabi terbaik di bulan Ramadan mempelajari Al-Quranul Karim. Sekali lagi, kegiatan malaikat terbaik dan Nabi terbaik adalah mempelajari Al-Quranul Karim di Ramadan. Maka pantaskah kita yang baru ingin jadi orang baik, terus gak ada waktu? Lo gak pengen jadi orang baik ya? Gue pengen sih bro, pengen jadi orang baik. Terus kenapa kerjanya tidur terus? Harus ada waktu. Harus ada waktu. Kalau nggak ada masalah dengan hati kita, dan nggak mungkin kita jadi orang baik. Allah mengatakan dalam surat Muhammad, catat surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah karena hati-hati mereka yang terkunci itu? Jadi satu-satunya penyebab kenapa kita nggak punya waktu untuk mempelajari Al-Quran, nggak punya waktu untuk mentadaburi Al-Quran, kerjaan kita sama gadget aja, laptop. Benar sih, di rumah aja, tapi laptop, gadget, telepon, segala macam, nggak ada waktu untuk belajar Al-Quran. Itu satu-satunya alasan. Nggak usah banyak, kenapa ya, aku bingung ya, aku nggak bisa ya. Nggak usah ribet, buka aja Muhammad ayat 24. Udah hitungan detik, jawabannya jelas, hatinya terkunci, selesai. Jadi nggak usah, aku tuh bingung deh, aku tuh kok nggak bisa ya dekat sama Al-Quran. Aku udah pengen jadi orang baik, tapi ya gitu, ayo sibuk ini. Aku tuh ngiri deh sama kamu. Kamu kok tuh bisa, sedangkan aku tuh masih disuruh bos lah, suruh ini lah. Aku tuh pengen belajar Al-Quran, tapi kerjaan numpuk. Bukan kerjaan ini, bukan bos, bukan kerjaan, bukan bos. Ini hati terkunci. Itu kan ayatnya. Allah nggak mengatakan kenapa mereka nggak mentadaburi Al-Quran. Oh, mungkin mereka sibuk kali ya, bukan kerjaan banyak. Oh, enggak. Am ala qulubin aqfaluha. Itu hati terkunci. Saudaraku yang mulia, emangnya Nabi nggak sibuk? Nabi emangnya nggak sibuk? Nabi etikaf, tinggalkan dunia, tapi secara umum 10 hari terakhir. Hari pertama normal kan? Menjalani kesibukan beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Lalu kita berani mengklaim lebih sibuk daripada Rasul kita SAW. Ya aku kan sibuk Pak Ustadz. Oh, Nabi Anda pengangguran ya?
Nabi Anda nggak sibuk, Rasul Anda nggak banyak kerjaan, tapi belum masih punya waktu. Ini masalah hati, bukan masalah kesibukan. Ini masalah hati, bukan masalah padatnya job. Kalaupun secara kasat mata job kita banyak banget, urusan kita banyak segala macam, bukan itu masalahnya. Hati kita terkunci, akhirnya seluruh waktu kita pakai buat dunia semua. Itu yang ngatur, itu siapa? Bukankah hati kita yang ngatur? Itulah sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baik juga seluruh anggota badan atau jasad. Dan kalau daging ini buruk, maka buruklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalb. Hadis Bukhari. Harus luangkan waktu untuk baca dan untuk mempelajari Al-Quran. Harus. Kalau nggak, kita nggak akan bisa merasakan kenikmatan di bulan Ramadan. Al-Imam Hasan Al-Basri menyatakan, ini bagi yang mau merasakan kenikmatan Ramadan. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana dinukilkan Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah, tafaqqadu halawata fis shalah wa fil Qur'an wa fil dzikr. Carilah kelezatan, carilah manisnya hidup di dalam sholat, di dalam Al-Quran, dan di dalam zikir. Jadi carilah kenikmatan hidup, manisnya kehidupan, itu dalam sholat-sholat Anda. Pada saat Anda bersama dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Fa'in wajadtumuha famdaw wa abshiru. Kalau Anda menemukan, atau kalau kalian menemukan kenikmatan itu benar-benar ada di dalam sholat kalian, dalam Al-Quran kalian, dan zikir-zikir kalian, maka istiqomahlah, jaga tuh baik-baik, dan bergembiralah. Itu udah benar, bergembiralah. Anda nggak salah jalan. Wa illam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaq. Dan sebaliknya, apabila kalian tidak menemukan kenikmatan ketika sholat, kenikmatan ketika membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, kenikmatan ketika berzikir, ketahuilah, pintu itu tertutup buat kalian. Allahu Akbar. Ini kalimat mahal, hadirin. Kalau kita tidak merasakan kenikmatan dalam sholat-sholat kita, sholat gak betah, pengen cepet-cepet, ngantuk lah, gak semangat. Dan ketika membaca Al-Quran gak nikmat, ketika gak ada ketertarikan untuk mempelajari Al-Quran, selalu lupa zikir. Zikir pagi lepas, zikir sore lepas lagi. Masuk kamar mandi gak pernah zikir. Keluar rumah boro-boro zikir. Gak pernah beristighfar. Itu berarti pintu tertutup buat kalian. Kalian gak akan dapat kenikmatan hidup. Gak akan dapat. Kecuali kalau berubah, bertobat, dan memperbaiki 3 hal ini. Sekaya apapun dia, sebanyak uang apapun dia, gak akan dapat kenikmatan hidup. Tidak akan dapat, kata para ulama. Kalau di 3 aktivitas ini gak mendapatkan kenikmatan. Kalau setiap sholat langsung yang dipegang gadget dan ngecek email, ngecek WA, padahal dia belum beristighfar, dia belum bertasbih, dia belum bertahmid, dia belum bertakbir 33 kali, kayaknya gak betah. Kayaknya sholat yang 5 menit itu udah benar-benar ngabisin waktu dirinya. Itu orang kayak begitu nggak akan dapat kenikmatan hidup kalau dia nggak berubah dirinya sendiri. Bukan kata saya, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, kata para ulama kita. Kalau ingin merasakan kenikmatan
khususnya di bulan ini harus ada waktu untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, dengan meminta pertolongan kepada Allah dan berharap taufik kepada Allah, di sesi sore kali ini, di bulan ini, kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya kita akan membahas dan mengkaji surat-surat pendek di dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah kita akan memulai dengan Al-Fatihah di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala kita akan mulai dengan Al-Fatihah, lalu surat-surat pendek, surat-surat yang akan kita baca ketika taraweh. Apa yang akan kita baca ketika taraweh? Al-Baqarah, Ali Imran. Semoga bisa. Tapi kita tidak bahas Al-Baqarah atau Ali Imran. Kita akan bahas surat-surat pendek. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Inna a'tainakal kautsar, dan beberapa surat-surat yang lain. Di samping kita juga akan memanfaatkan kajian sore kita dengan membahas doa. Apa syarat-syarat berdoa dan doa-doa yang diistijabah. Insya Allah kita akan bahas di kajian sore kita di Ramadan ini. Sekali lagi, karena Nabi SAW mengkaji Al-Quran setiap hari, maka kita akan berusaha mengkaji Al-Quranul Karim di sesi sore insyaallah ta'ala. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan ini, lalu kita mendapatkan pahala mengikuti tuntunan Rasul SAW di Ramadan. Beliau mengkaji Al-Quran, kita berusaha mengkaji Al-Quran dengan segala keterbatasan kita. Dan semoga membantu sholat-sholat kita di Ramadan ini, membantu kekhusyuan kita di sholat taraweh ketika kita membaca surat-surat itu. Betul, idealnya orang baca surat panjang, tapi realistisnya, dan itu nggak masalah selama kita berusaha memperbaiki dan terus memperbaiki diri. Maka untuk mensupport semuanya dengan segala keterbatasan tentu saja, kita akan membahas dan mengkaji apa tafsir, apa hikmah, apa pelajaran kehidupan dari surat-surat pendek yang sangat familiar dan yang akan banyak menyapa telinga kita dan terucap dengan lisan kita, khususnya di Ramadan kali ini. Dan kita berusaha mencari kelezatan dan kenikmatan hidup di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana ucapan Al-Hasan Al-Basri, tafaqqadu al-halawata fis salati wa fil Qur'an wa fil dzikr. Carilah kenikmatan dan kelezatan hidup di dalam salat, Al-Quran, dan dzikir. Kalau kalian temukan, maka istiqomahlah dan bergembiralah. Kalian dipilih oleh Allah. Kalau kalian nggak pernah temukan itu, maka pintu itu tertutup. Pintu itu tertutup. Maka semoga kita bisa mewujudkan keinginan kita dalam mengkaji Al-Quran dan lebih dekat dengan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan terakhir, sebelum kita buka sedikit waktu untuk tanya jawab, saya ingin ingatkan, ini hari Jumat sore, dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari waktu mustajab untuk berdoa. Dan kata Nabi SAW, carilah akhir sa'atin ba'dal asar, fi akhir sa'atin ba'dal asar, di menit-menit terakhir atau di saat-saat terakhir
setelah waktu asar sampai maghrib. Maka setelah kajian ini, luangkan waktu kita untuk berdoa, karena ini hari Jumat sore, dan berdoa sebelum kita berbuka puasa maghrib nanti insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya agar tips tidak ngantuk setelah subuh atau sahur? Kadang saya sudah pakai headset di telinga untuk standby mendengarkan kajian Ustadz, tetap suka ketiduran lagi. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, karena syaitan tidak ridho kita mendapatkan keberkahan di setiap pagi. Nabi SAW bersabda, burikali ummati fi bukuriha, umatku tuh diberkahi di waktu pagi. Diberkahi di waktu pagi. Para ulama kita mengatakan, kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan di sebuah hari, pegang awalnya. Karena apabila kita pegang awalnya, buntutnya akan ikut. Itu kata para ulama. Makanya mereka berusaha untuk gak tidur ba'da subuh. Itu prime time berzikir, beribadah, dan salah satu zikir adalah ilmu dan majelis ilmu. Jadi harus dan kalau ngantuk, mandi. Udah mandi, siapin air pas ngantuk, guyur dah. Ngantuk guyur, semprot. Gak usah pakai selang, pakai apa, semprot. Nah, kayak itu loh, kayak hand sanitizer itu, tapi isinya air. Jadi sekali lagi, upaya, jangan cuma pakai headset tidur nanti kita, pakai air semuanya. Itu syaitan gak ridho kita semangat. Terus gerakkan tubuh lah. Misal habis sholat subuh, sebelum nunggu kajian, mungkin gerakkan tubuh kita, olahraga stretching kecil lah, biar kita energik gitu loh, di samping zikir dan seterusnya. Jadi ini dilawan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Pak Ustadz, keluarga, seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga keikhlasan kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya. Bismillah. Afan Pak Ustadz, dengan keterbatasan ilmu ana Pak Ustadz, misalnya kita cuman fokus menghatapkan Al-Quran, tapi untuk mentadaburinya beberapa ayat saja dari majelis ilmu, apakah tidak masalah seperti itu Pak Ustadz? Karena terkadang ketika membacanya hanya sekilas mencari arti ayatnya. Untuk tafsirnya dan penjelasan anak cari dari ustadz-ustadz kita seperti pada saat ini kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Jazakallahu khair. Jawabannya ya. Makasih banyak. Itu saran dari ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Buat dua sesi di dalam setiap hari. Sesi memperbanyak membaca Al-Quran dengan cepat, udah jalan terus walaupun kita nggak tahu artinya, lalu sesi mentadaburi seperti kajian. Misalnya kita mau kajian surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya, itu ya tentu saja walaupun nggak akan berjalan paralel secara kecepatan, karena mungkin satu materi kita hanya bisa mentadaburi beberapa ayat saja, tapi itu yang bisa kita lakukan. Mala yudroku kullu la yudroku julu. Sesuatu yang gak bisa kita kerjakan semuanya, bukan ditinggalkan begitu saja semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan kita semua selalu diberkahi oleh Allah. Amin rabbal alamin. Ustadz, mau nasihatnya lebih utama mengejar khatam Al-Quran atau membaca lebih sedikit tetapi ditambah dengan membaca artinya, jazakallah khair. Sudah kita jelaskan, buat 2 sesi. Ada waktunya kita full baca sebanyak-banyaknya untuk menghatamkan, karena para ulama menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Buat sesi yang lain, buat waktu yang lain untuk mentadaburi dan mengkaji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Apakah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin termasuk mengkaji Al-Quran karena di dalamnya terhadap ayat-ayat Al-Quran? Jazakallah khair Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di uh, setiap bab di dalam Riyadhus Shalihin itu beliau akan memulai dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan kita tahu juga ketika kita membahas hadis pasti ada kaitannya dengan Al-Quran. Jadi relatifnya ke Al-Quran. Dan insya Allah itu termasuk. Dan untuk memaksimalkan lebih lagi, kita buat kajian, mengkaji surat-surat pendek di sesi sore. Sehingga agar lebih maksimal. Lebih maksimal insya Allah ta'ala. Di samping kita juga akan selingi dengan mengkaji doa-doa, karena bulan Ramadan pun juga bulan atau waktu-waktu yang sangat baik digunakan untuk berdoa. Jadi sekali lagi, untuk menunjang kita Riyadhus Shalihin di sore hari, insya Allah ta'ala kita bisa mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dan yang tidak bisa menyimak di sore, kajian langsung tersimpan atau terupload di YouTube, jadi dia bisa ikuti misalnya malam pada taraweh dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa doa sebelum maghrib ini, dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita, dan semoga kita bisa membuat start yang bagus di Ramadan 1441 Hijriah, dan tetap optimis, tetap yakin kepada Allah. Yu'jibunil fa'lu, Nabi itu kagum dengan optimisme. Jangan pernah sekali-kali kesulitan kita di saat-saat pandemi ini menjadi alasan kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Justru sebaliknya, marilah kita manfaatkan Ramadan untuk membuat kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.